Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin membuat video vlog mengenai sejarah Museum Purbakala Cipari, tugas bahasa Indonesia. Perkenalkan, saya Farhan Daulia dari kelas 11-2 dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Red Ramansyah. Perkenalkan, nama saya Agung Bayaki. Kenalkan, nama saya Novael Safariji. Nah, ikuti terus vlognya ya. Salah satu peti kubur batu yang sekarang ada di lokasi kami. Adapun proses penggalian peti kubur batu, fotonya yang di atas sana. Itu yang paling sudut, itu merupakan waktu proses penggalian peti kubur batu. Adapun peti kubur batu itu merupakan salah satu peninggalan dari batu besar dari temuan yang pertama itu dilakukan yang menggambarkan penggalian total dari luas 7.000 meter persegi baru 2.500 meter persegi. Adapun tim penggali pada penggalian total tahun 1925 itu langsung oleh arkeolog Teguh Asmar MA bersama mahasiswa UGM yang puncaknya tahun 1975. Adapun proses penggalian seperti lihat foto-foto di atas ini menggambarkan waktu proses penemuan penggalian total tahun 1900. Adapun hasil yang ditemukan di situs Taman Purbakala Cipari ini merupakan salah satu peninggalan benda pemuda zaman batu baru Neolitikum, yang mana Neolitikum itu masanya masa mudah mengenal perstokan. Jadi manusia di sini tidak nomaden lagi, tidak berpindah lagi. Anda juga sudah menetap dengan cara perstokan. Selain kapak batu ini difungsikan atau detail dari 3 fungsi. Yang pertama untuk bekal tubuh, dibekalkan untuk orang meninggal. Yang kedua untuk benda upacara, mengajarkan kepercayaan, dinamisme, percaya terhadap benda. Yang ketiga digunakan untuk alat sesuai dengan masanya. Neolitikum masanya masa Taman Purbakala Cipari ini secara global gerabah-gerabah tembikar digunakan untuk alat-alat sehari-hari atau alat rumah tangga. Adapun gerabah ini namanya berbeda-beda, ada cangkep, ada lampu lengkap, ada bokor, ada kendi. Mungkin untuk namanya ada saya lihat langsung secara untuk mengambil dokumentasinya yang instalasi yang ada dalam. Ini salah satu temuan yang menunjukkan bahwa Cipari pernah mengalami 2 masa zaman, 2 masa peralihan. Akhir Neolitikum ke awal pengenalan Bandung yang berkisar antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi, 3000 tahun yang lalu. Di sini pernah ada peradaban kehidupan manusia. Bisa disebut manusia prasejarah, bisa disebut manusia praaksara. Untuk zaman dulu proses pembuatan gelang yang semulus dan sebagus itu bagaimana? Untuk membuat gelang batu ini, yang mana salah satu bahan batu itu ditaburi dengan pasir yang agak kristal, lalu dengan sistem puter menggunakan kayu maupun bambu seperti ini. Sekarang ada di lokasi taman. Inilah yang dinamakan peti kubur batu. Yang mana peti kubur batu ini salah satu temuan awal yang ditemukan pada tahun 1972 waktu proses penggalian pertama atau percobaan yang dilakukan oleh tim survei sejarah dan Purbakala Kuningan yang dipimpin oleh Bapak Pangeran Jatikusumo. Ini bentuknya seperti ini, tidak dirubah sama sekali baik posisi maupun tempat. Adapun fungsi dari peti kubur batu ini difungsikan digunakan manusia-manusia pada masa tradisi Neolitikum
sebagai tempat untuk penguburan penyimpanan mayat pada masa prasejarah. Ini yang pertama tahun 72, sementara yang sebelah barat tahun 1975 waktu penggalian total oleh arkeolog dari LPPN Jakarta di bawah pimpinan Teguh Asnawi. Lokasi inilah yang dinamakan altar batu atau punden berundang. Altar batu atau punden berundang itu susunan batu yang berundang-undang. Ini salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum. Adapun fungsi dari altar batu atau punden berundang ini digunakan manusia-manusia pada masa prasejarah, manusia purba yang ada di Cipari ini sebagai tempat untuk upacara-upacara persembahan terhadap arwah nenek moyang. Setiap upacara persembahan itu ada sesajen atau saji yang diikutkan atau yang disiapkan. Adapun untuk menyimpan sesajennya biasanya disimpan di batu meja atau dolmen yang merupakan batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya. Inilah dolmen atau batu meja, batu lebar yang ditopang oleh batu kecil di bawahnya yang digunakan sebagai tempat untuk penyimpanan sesaji. Lalu di altar batu ini ada batu yang berlubang. Ini batu yang berlubang. Kalau yang lubangnya banyak, ini dinamakan batu dakon. Kalau yang lubangnya satu, seperti yang di bawah sana, itu dinamakan lumpang batu. Jadi lumpang batu lubangnya satu, batu dakon lubangnya banyak. Ini kasih lebih dari satu. Adapun fungsi dari batu dakon tersebut, itu difungsikan sebagai tempat untuk meracik, meramu, bisa saja mungkin batu-batu yang dinamakan batu mentil. Batu mentil adalah batu pegakatan yang disimpan manusia di tempat yang agak tinggi berbukit. Adapun batu mentil ini merupakan salah satu peninggalan zaman batu besar megalitikum. Ini digunakan manusia pada masa sejarah Cipari ini sebagai tempat untuk pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Sebab kepercayaan masa itu, animis itu percaya bahwa di dalam batu besar yang berdiri, yang ada di atas itu tempat bersemayam roh-roh leluhur. Secara garis besar, Museum Situs Taman Purba Cipari ditemukan pada tahun 1972 dengan identifikasi sebuah peti kubur batu dan merupakan penggalian percobaan. Dilanjutkan dengan penggalian total pada tahun 1975. Nah, itulah video vlog kita kali ini di Taman Purbakala Cipari, yang tepatnya di Cibubur. Nah, untuk kesimpulannya tadi, Museum Taman Purbakala Cipari merupakan sebuah kawasan konservasi atau cagar budaya yang terdapat di Kelurahan Cigugur, Kabupaten Kuningan, yang ditemukan pada tahun 1971 oleh masyarakat lokal yaitu Wijaya dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan juga di dalam terdapat banyak sekali artefak, barang-barang peninggalan prasejarah yang digunakan oleh orang-orang zaman purbakala. Contohnya seperti ada kapak batu, kapak dari batu akik, gelang batu, dan juga banyak sekali batu-batu besar seperti batu mentir dan juga batu untuk meracik obat-obatan.